Saya Rista Swestika akan berbagi informasi seputar latte faktor di masa pandemi yang menginspirasi dalam infonomi. Latte factor ini tuh lagi marak banget dan terkenal banget di kalangan milenial saat ini. Di mana latte factor itu diperkenalkan oleh David Beach karena dia melihat para anak muda ini bolak-balik ke kafe, kemudian order kopi gitu ya. Artinya dia melihat bahwa di sini mereka melakukan transaksi-transaksi kecil yang akhirnya membuat keuangan mereka jadi bengkak tanpa mereka sadari. Jadi latte factor itu adalah melakukan pengeluaran kecil yang tanpa disadari tahu-tahu membuat keuangan jadi bengkak. Yang termasuk dalam latte factor ini sudah pasti latte itu kan dari sebuah kopi ya, sudah pasti nih. Yang suka ngopi mana? Oke, itu juga termasuk. Kemudian yang suka belanja-belanja misalnya seperti perintilan nih kalau kaum perempuan gitu ya. Beli misalnya seperti soft lens gitu. Kemudian udah punya make up, beli lagi make up. Udah punya baju warna merah, beli lagi warna merah gitu ya. Kemudian ATM kalau kita transfer antar bank itu kan juga ada biayanya. Dan itu juga termasuk dalam kategori latte factor tadi. Nah kemudian apalagi Riz yang termasuk dalam latte factor tadi? Banyak sekali kategorinya. Contoh misalnya kayak biaya uang parkir gitu ya. Kemudian biaya jajan-jajanan makan-makanan kecil gitu karena diskon akhirnya beli dalam porsi yang banyak padahal juga tidak terlalu berfungsi sekali. Nah kalau misalnya ngomongin tentang habit latte factor bukannya harus dihilangkan ya. Gak apa-apa kok kalau misalnya kita kepengen ngopi, kepengen jajan, kepengen beli A, B, dan C itu tidak masalah. Cuma yang mesti kita lakukan adalah tadi ketika kita punya pendapatan mesti dicek dulu. Berapa nih pendapatan kita, berapa pemasukan kita setiap bulannya. Kemudian kita harus tahu dulu dari pendapatan ini akan kita keluarkan kemana posnya. Berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Jadi kewajiban dulu yang harus kita penuhin. Baru yang bersifat kebutuhan kita, baru bersifat keinginan. Nah artinya ketika kita memiliki budget misalnya, Riz aku pengen ngopi, boleh nggak? Boleh. Gitu ya, tapi udah dianggarkan dari awal. Contoh misalnya, aduh pendapatan aku tuh 5 juta tapi aku masih pengen ngopi nih setiap harinya. Oke, bisa nggak kalau ngopinya hanya 25.000? Tinggal dicari kopi-kopi mana nih yang memberikan harganya 25.000 atau misalnya diskon gitu ya. Ada momen-momen tertentu yang buy one get one yang artinya masih kita bisa ngopi. Jadi kebiasaan ini jangan langsung dihilangkan 100%. Kenapa? Karena kalau udah dihilangkan 100% artinya nanti merencanakan keuangan kok gini banget sih, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal ngopi aja, siapa tahu dengan ngopi kita dapat inspirasi, dapat ide gitu ya. Jadi nggak masalah, yang penting dibajetin dari awal. Kemudian lihat apakah memang pendapatan kita ini mampu kalau misalnya kita minum kopinya setiap hari. Atau misalnya jajannya setiap hari, nah itu kita hitung dulu. Gitu. Kalau misalnya memang ternyata pendapatan kita tidak cukup, berarti yuk ngopinya seminggu 2 kali bisa nggak? Gitu. Jadi jangan langsung dihilangkan. Boleh kok kita punya kebiasaan latte factor gitu ya, tapi mesti dicek harus sesuai dengan pendapatan kita dan sudah sesuai dengan anggarannya kita yang kita buat setiap bulannya. Di masa pandemi ini merubah banyak orang. Yang biasanya kita datang ke mall, yang biasanya kita langsung ke kafe, yang biasanya kita langsung nongkrong ketemu temen gitu kan ya. Banyak sekali perubahannya. Sekarang semua dilakukan secara online. Bahkan para e-commerce di luar sana memberikan promosi yang gencar sekali untuk menarik kita untuk belanja. Boleh nggak sih belanja? Boleh. Nah kemudian apa aja nih yang biasanya dibeli dalam kondisi pandemi seperti ini? Sudah pasti makanan ya.
Makanan itu kita sering banget, aduh ini ada diskon nih, oh di tempat ini ada diskon nih. Yang biasanya kita hanya cukup beli satu, tapi kalau beli satu kita nanti gak dapat diskon. Akhirnya kita beli dua gitu ya. Kemudian di tempat yang sebelah ada diskonnya bisa beli 3, lebih murah. Nah pengeluaran-pengeluaran ini juga bisa termasuk dalam rate factor sebenarnya. Oke, contoh nih kayak perempuan-perempuan, aduh kan gak bisa ke mall ya, gak bisa belanja, gak bisa lihat baju-baju, kemudian lihat gitu ya, scroll, iya ada baju lucu nih gitu. Padahal baju aku yang warna kuning yang kayak aku pakai udah ada, tapi aku beli lagi. Dan aku nggak tahu nih kapan aku mesti pakainya. Di tempat sebelah ada lagi, beli lagi. Nah ini juga termasuk gitu. Nah yang termasuk dengan latte factor yang gitu kan ya, yang menjadi perhatian kita adalah beli masker. Sebenarnya masker di rumah udah ada. Cuman karena ada yang jual, lucu ya kalau bisa disesuaikan dengan baju gitu kan ya, dengan jilbab gitu, dengan outfitnya OTD gitu ya. Nah itu juga bisa termasuk dengan latte factor gitu ya. Karena kita memang butuh masker tapi mesti lihat dulu. Kalau memang posnya sudah ada, kemudian memang kita juga udah punya, mau ngapain beli terus gitu ya. Nah kemudian apalagi sih, vitamin. Vitamin tuh banyak banget tawarannya, ada yang diskon, apalagi vitamin-vitamin yang dari luar negeri gitu kan ya. Banyak sekali dijual di online shop dan kita pengen beli. Padahal sebenarnya vitamin kita itu masih ada di dalam rumah gitu kan ya, masih ada tuh stoknya. Tapi karena ini masih murah nih kita beli aja deh gitu. Di sini lebih murah lagi kita beli deh gitu. Nah itu juga termasuk tuh. Ya, kemudian apalagi sih sebenarnya banyak banget yang merubah kebiasaan kita pada saat kondisi pandemi seperti ini. Oke, kita buat hitungannya ya. Nah, tapi saya mesti disclaimer dulu ya, bukannya tidak boleh, boleh-boleh aja, tapi disesuaikan dengan kondisinya. Contoh misalnya, kita ngopinya adalah sekali ngopi itu belinya 50.000. Gitu ya. Kemudian sehari kita ngopinya 150.000 3 kali karena pagi, siang, sore atau pagi, siang, malam gitu kan ya. Kan biasanya kalau orang pulang kantor itu kan capek pengennya ngopi gitu ya. Nah, kalau sehari aja kita sudah habis 150.000 gitu, bayangin kalau dalam sebulan kita ngopinya 30 hari, berapa tuh duitnya? Kemudian kita kalikan dengan 12 bulan, berapa duitnya? Coba kalau misalnya uang tadi kamu masukkan ke dalam misalnya contoh kayak reksadana pasar uang dengan return 4-5%, berapa yang bisa kita dapatkan? Tapi sekali lagi, bukannya tidak boleh, boleh, tinggal porsinya aja dikurangi. Karena kalau misalnya selalu dihilangkan nanti lagi-lagi, merencanakan keuangan males nyebelin, gak bisa ngapa-ngapain. Padahal kan ngopi juga buat reward diri sendiri. Padahal ngopi juga bisa memberikan ide buat aku. Nah gitu, jadi banyak alasan sehingga memang tidak seharusnya langsung dihilangkan gitu aja. Cuma porsinya dikurangin. Kan tadi hitung-hitungannya jelas. Kalau sehari 150, kita kalikan 30 hari, kita kalikan dengan 12 bulan, berapa uang yang sebenarnya kita bisa kumpulkan. Kemudian kita masukkan ke dalam reksadana pasar uang dengan tingkat return 4-5%, berapa pertumbuhan uangnya. Agar tidak terjebak dalam kebiasaan yang bikin bangkrut. Saya rasa hampir semua orang juga pernah terjebak dalam kondisi ini gitu ya, cuman tanpa disadari aja. Ketika sadar uangnya udah nggak ada gitu ya, jadi kita tidak pernah menjudge bahwa perencana keuangan hanya berbicara tentang seperti itu aja, enggak ya. Karena saya juga dulu pernah gitu ya di posisi semua dibeli tapi kok uang tiba-tiba habis gitu kan ya. Nah gimana sih cara kita untuk menghindarinya? Yang pertama tadi kita harus punya namanya financial self awareness. Kita harus tahu bahwa mendapatkan uang itu tidak mudah. Kita mendapatkan uang itu dengan membarter tenaga, waktu, emosi gitu kan ya. Semuanya dengan sejumlah uang yang ditransfer ke rekening kita setiap bulannya. Kalau kita seorang karyawan, kalau kita seorang freelancer artinya kita membarter waktu kita 24 jam membuat konten dan lainnya hanya demi sejumlah uang juga. Nah artinya kita tumbuhkan bahwa kita mencari uang itu tidak mudah. Jadi harus tahu bagaimana uang ini kita kelola, kemudian bagaimana uang ini kita keluarkan. Ya itu dulu yang pertama. Nah kemudian kalau ngomongin tentang pengelolaan keuangan harus berdasarkan skala prioritas. Wajib, butuh, dan ingin. Kewajiban dulu yang kita keluarkan. Kemudian baru ngomongin tentang kebutuhan hidup, baru ngomongin tentang keinginan ya. Nah kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan lagi nih? Kalau misalnya memang keuangan kita terbatas tapi kita pengen juga ngopi dan lainnya. Dibuat menunya, anggarannya. Contoh, uang makan aku seminggu kayaknya sekali makan aku kalau di kantor 25.000 deh gitu ya. Artinya kalau ditambah kopi bisa 50.000 sehari gitu. Oke.
Nah kemudian dalam seminggu itu kita mau ngopinya berapa kali? Apakah seminggu itu kita mau ngopinya hanya 2 kali atau hanya 3 kali? Artinya kan hanya 150.000 misalnya. Kalau tadi sekali ngopinya 50.000, makan siangnya 25.000, artinya sehari 30.000. Nah ini kita cek apakah dalam seminggu ini memang wah kayaknya gede banget nih. Kalau gede ya turunin lagi yuk gitu pelan-pelan. Jadi nggak langsung instan dihilangin, enggak. Tapi salah satu caranya adalah dengan membuat menu anggaran budgetingnya setiap minggu itu kemana nih uangnya. Contoh makan siangnya berapa, mau ngopinya berapa. Nah kemudian di review di akhir minggu. Oh seminggu ini aku udah habis 500.000, berarti kalau misalnya 1 bulan aku habisnya 2 juta nih gitu. Kayaknya sayang ya untuk kayak gini aja, turunin deh jadi 1,5 juta gitu. Nah itu juga salah satu cara untuk kita tidak terlalu terjebak dalam latte faktor tadi. Nah kemudian kita harus disiplin dengan anggaran keuangan yang sudah kita buat. Kemudian jangan lupa juga gitu ya, kalau memang masih mau latte faktor juga gitu, coba deh membandingkan satu dengan yang lainnya gitu kan. Kan banyak nih promo-promo tapi jangan sampai terjebak juga gitu. Karena kata Rista bandingin akhirnya yang di sini lebih murah tapi dibelinya dalam porsi yang banyak. Itu juga nggak terlalu oke. Oke, ini harus dibedain ya. Kalau latte factor itu adalah kebiasaan yang kita lakukan terus menerus nih gitu. Sedangkan self reward itu nggak terus menerus gitu ya. Beda nih, self reward itu biasanya kita membelinya dalam jumlah yang besar gitu ya. Tapi hanya satu waktu, tidak setiap hari. Ya kalau misalnya setiap beli, ini kan latte factor self reward, atas nama self reward ya boncos juga keuangannya gitu ya. Jadi self reward itu biasanya kita belinya dalam jumlah yang amount-nya juga cukup besar gitu ya. Tapi kita belinya tidak setiap bulan. Tapi contoh misalnya gitu ya per 2 bulan, aku pengen beli ini nih gitu. Tapi kita mesti hitung dulu anggarannya ada atau tidak gitu. Jadi berbeda ya latte factor dengan self reward. Oke, kalau ngomongin challenge nih ya, kalau kita terjebak dalam posisi latte factor terus ngomongin financial freedom, kira-kira menurut teman-teman sendiri bakal terwujud nggak sih financial freedom kita? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya kalau segera teman-teman sadari, bisa tidak kalau teman-teman tidak segera sadari. Yuk buat teman-teman semua, latte factor itu boleh. Tapi jangan sampai latte factor ini merusak tujuan keuangan kita. Baik tujuan keuangan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Yuk atur uangnya, jangan sampai uang yang mengatur kehidupan kita.